Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah analisis mengenai tenaga administrasi dalam sebuah manajemen pendidikan Islam. Dan manajemen pendidikan Islam itu sendiri bukan sekadar mengelola sebuah institusi, melainkan sebuah upaya sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam struktur ini, tenaga administrasi seringkali dianggap sebagai pendukung di balik layar, padahal di balik meja. Padahal mereka adalah tulang punggung operasional. Nah, dalam kesempatan kali ini atau dalam konteks tenaga administrasi, kita berpijak pada Al-Quran dalam surat As-Saff ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ayat ini menegaskan bahwa dalam organisasi pendidikan Islam, keteraturan dan kesolidan administrasi merupakan manifestasi dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ekosistem sekolah, jika kita mengibaratkan lembaga pendidikan Islam sebagai sebuah tubuh, maka pendidik adalah suaranya. Namun, tenaga administrasi adalah sistem sarafnya. Tenaga kependidikan bukan sekadar tukang ketik atau pengelola arsip. Mereka adalah garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola yang itqan atau profesional, rapi, dan transparan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang kita junjung tinggi. Tenaga kependidikan atau tenaga administrasi dan juga tata usaha bertugas memberikan layanan teknis untuk mendukung proses belajar mengajar. Dalam manajemen pendidikan Islam, administrasi ini atau tenaga administrasi ini disebut sebagai idaroh. Lalu mengapa tenaga administrasi atau tata usaha ini begitu penting? Karena kesempurnaan data, kualitas data, lalu keteraturan sarana prasarana dan juga pengelolaan keuangan semuanya bergantung kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang jika ia melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan atau rapi dan juga profesional. Dan landasan sifat untuk seorang administrator adalah amanah dan juga itqan. Selanjutnya mari kita bedah ruang lingkup tenaga administrasi di sebuah madrasah atau sekolah Islam. Yang pertama yaitu administrasi kesiswaan, yaitu mengelola data mulai dari siswa baru sampai dengan kelulusan. Lalu yang kedua adalah administrasi kurikulum, yaitu mencatat atau menyusun jadwal kegiatan belajar di sekolah dan mencatat semua inventaris yang berhubungan dengan kurikulum. Lalu yang ketiga adalah administrasi persuratan atau kearsipan, yaitu mencatat dan menjaga hubungan antar organisasi dan kepada anggota organisasi agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi. Lalu yang keempat adalah administrasi keuangan, tidak lain tidak bukan yaitu mencatat uang kas organisasi, lalu mencatat dana pendidikan juga. Dan di sini prinsip transparansi dan juga akuntabilitas sangat ditekankan. Lalu yang kelima yang terakhir yaitu administrasi sarana dan prasarana, yaitu mencatat dan juga menjaga seluruh aset umat, yaitu siswa pada sekolah itu sendiri agar terjaga dan terpelihara dengan baik. Prinsip administrasi modern sebenarnya sudah tertuang di dalam surat yang terpanjang dalam Al-Quran,
yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan hutang piutang. Meski ayat ini konteksnya yaitu muamalah atau hutang piutang, namun prinsip akuntabilitas, kejujuran, dan juga amanah itu adalah ruh dari seorang tenaga administrasi. Tanpa pencatatan yang benar, maka lembaga pendidikan akan kehilangan sejarahnya dan juga pertanggungjawabannya. Seorang tenaga administrasi harus memiliki dua kualifikasi utama. Yang pertama yaitu kompetensi teknis, yaitu penguasaan teknologi informasi dan juga tata kelola. Lalu yang kedua yaitu berkarakter Qur'ani, mempunyai sifat jujur, amanah, dan juga ramah dalam pelayanan. Seorang tenaga administrasi harus memahami bahwa melayani orang tua siswa, melayani guru, dan juga melayani siswa adalah bagian dari ibadah. Analisis manajemen menunjukkan bahwa kegagalan di meja administrasi dapat menyebabkan citra sebuah lembaga itu rusak total atau rusak secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, tenaga administrasi dalam sebuah pendidikan Islam bukan sekadar tukang ketik. Mereka adalah penjaga bangunan pendidikan kita. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai pada surat Al-Baqarah ayat 282 dan As-Saff ayat 4, kita berharap semua ini menjadi ladang amal jariah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.